Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah, serta bisa menjadi racun. Pencemaran tanah dengan konsentrasi yang cukup tinggi dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi lingkungan, namun juga manusia itu sendiri. Sumber pencemaran tanah. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebih dapat menyebabkan tanah tercemar. Pestisida dan pupuk tersebut akan terserap ke dalam tanah, sehingga membuat tanah menjadi tidak subur. Itulah penyebab pencemaran tanah. Jenis-jenis pencemaran tanah. Terdapat jenis tanah yaitu limbah organik. Meskipun lebih mudah diurai dan tidak membutuhkan waktu lama, limbah yang banyak berasal dari aktivitas industri kecil dan rumah tangga ini tetap saja dapat mencemari tanah dalam jumlah yang besar. Limbah ini akan memengaruhi pertumbuhan tanaman. Limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang sulit untuk diuraikan. Meskipun dapat diuraikan, waktu yang dibutuhkan sangatlah lama. Limbah industri. Limbah industri berasal dari aktivitas industri pabrik dan aktivitas industri masyarakat sehingga jumlahnya sangat banyak. Limbah ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan limbah-limbah lainnya karena mengandung zat-zat kimia yang lebih berbahaya. Limbah rumah tangga. Seperti yang kita lihat di gambar ini. Limbah yang disebut juga dengan limbah domestik ini berasal dari kegiatan rumah tangga, seperti memasak dan mencuci. Limbah tersebut akan terserap dan mencemari tanah. Tidak hanya limbah padat seperti sampah plastik, kardus sampai bahan makanan sisa yang terlihat mengapung di permukaan sungai, akumulasi limbah cair domestik dalam jumlah yang besar juga menyumbang pencemaran sungai. Ini menjadi masalah hampir di kota-kota besar di Indonesia. Apabila limbah black water lebih mudah diatasi dengan pembuatan septic tank sehingga dapat terurai dengan sendirinya di lingkungan, maka grey water yang akan mengalir ke saluran pembuangan akhir got inilah yang biasanya menimbulkan banyak masalah. Limbah pertambangan. Kegiatan pertambangan dapat menjadi penyebab daerah tercemar karena menghasilkan banjir lumpur atau limbah logam. Tanah yang tercemar oleh limbah pertambangan akan membuat tanaman yang hidup di sekitarnya mati. Limbah pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebih dapat menyebabkan tanah tercemar. Pestisida dan pupuk tersebut akan terserap ke dalam tanah, sehingga membuat tanah menjadi tidak subur. Bencana alam. Seperti di saat banjir, lapisan unsur hara tanah akan hilang, terbawa arus air, sehingga membuat tanah tersebut tercemar. Saat gunung berapi meletus, tanah akan tertutup abu vulkanik, pasir, dan material lainnya yang membuat tanah menjadi kering. Tetapi saat kembali ke keadaan normal, tanah yang tertutup tersebut akan menjadi subur. Kebakaran hutan. Selain dapat menyebabkan pencemaran udara dan air, kebakaran hutan juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Hutan yang sudah terbakar akan sulit ditanami kembali karena unsur-unsur penting dalam tanah sudah hilang, rusak, bahkan mati. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia. Dampak terhadap kesehatan ini merupakan salah satu efek yang sangat berbahaya. Banyak permasalahan kesehatan yang diakibatkan dari pencemaran tanah. Salah satunya menghirup gas. Gas ini berasal dari tanah yang bergerak perlahan ke atas atau juga melalui penghirupan yang disebabkan benda yang terangkut oleh berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Penyakit jangka pendek yang disebabkan oleh pencemaran tanah seperti kelelahan,
sakit kepala, muntah dan mual, ruam pada kulit, iritasi pada mata, permasalahan pada pernapasan terutama paru-paru. Selain menyerang manusia dan menciptakan penyakit jangka pendek, pencemaran tanah juga dapat menciptakan penyakit jangka panjang pada tubuh. Hal ini terjadi karena inhalasi yang ada pada bahan partikulat tanah dan juga kontaminasi makanan bisa menjadi penyebab kondisi kesehatan yang buruk dan membutuhkan penanganan makanan. Sedangkan penyakit jangka panjang yang disebabkan oleh pencemaran tanah seperti kanker, berbagai macam penyakit kanker yang termasuk paling berbahaya seperti leukemia. Hal ini disebabkan oleh kontak antar tubuh dengan tanah yang sudah tercemar karena terkontaminasi oleh berbagai macam zat kimia yang berbahaya, contohnya bensin dan benzena. Yang kedua, kerusakan sistem saraf. Pencemaran tanah juga dapat merusak sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita. Hal ini terjadi karena adanya zat berbahaya berupa timbal PB yang masuk ke dalam tanah. Pencemaran akibat timbal ini perlu diperhatikan karena berpotensi menyerang anak-anak yang masih suka bermain dengan tanah. Yang ketiga, penyumbatan neuromuskular. Pencemaran tanah juga dapat berakibat fatal terhadap penyumbatan neuromuskular. Jika kita mengalami penyumbatan tersebut, kita akan mengalami depresi yang diderita oleh sistem saraf yang ada di pusatnya. Keempat, ginjal. Tanah yang tercemar dan memiliki kadar merkuri. Merkuri ini adalah zat yang berbahaya serta sangat berpotensi untuk menyebabkan kerusakan pada ginjal. Dan kelima, kerusakan hati. Sama seperti pada ginjal, hati juga dapat rusak karena kandungan merkuri yang terkandung pada tanah, baik tanah yang di permukaan maupun tanah yang ada di bawah tanah. Dampak terhadap ekosistem. Setelah memahami dampak pencemaran tanah terhadap ekosistem yang ada di bumi, selanjutnya yang akan dibahas adalah dampak pencemaran tanah terhadap ekosistem. Tanah adalah elemen bumi yang paling mudah melakukan perubahan pada kandungan kimiawi. Bahkan, bukan hanya pada kandungan kimiawinya saja. Faktanya, struktur dalam tanah sekalipun sangat mudah berubah. Dengan adanya perubahan dalam struktur dan kandungan yang terdapat di dalam tanah, tentunya akan memberikan efek perubahan pada sistem metabolisme seluruh organisme yang hidup dan tinggal di dalam tanah. Jika organisme di dalam tanah berkurang, maka akan berpengaruh pada ekosistem tersebut. Cara pencegahan pencemaran tanah. Cara pencegahan antara lain sebagai berikut. Pertama, menghindari aktivitas pertanian berlebihan. Pertanian merupakan hal yang biasa dan boleh dilakukan, tetapi tidak boleh terlalu berlebihan. Karena dengan adanya aktivitas berlebihan dalam kegiatan penanaman dan pencabutan terhadap rumput yang ada di tanah akan berdampak pada bencana alam sehingga menyebabkan munculnya erosi pada tanah. Kedua, mengurangi waste footprint terhadap manusia. Tahukah kamu apa itu waste footprint? Waste footprint ini adalah limbah yang kita hasilkan berupa sampah yang sulit terurai. Jadi, manusia harus berusaha untuk mengurangi penggunaan limbah anorganik seperti plastik dan materi yang memerlukan proses lama untuk terurai. Ketiga, pencucian tanah. Dengan melakukan pencucian tanah, hal ini berguna untuk menghilangkan berbagai macam kontaminan yang ada di dalam tanah. Cara melakukan pencucian tanah dengan menggunakan air yang bersih dan memisahkan tanah yang sudah terkontaminasi. Keempat, bioremediasi. Selanjutnya, metode dan solusi yang digunakan untuk mengatasi pencemaran tanah adalah dengan bantuan mikroorganisme yang memiliki kemampuan menyuburkan tanah. Mikroorganisme tersebut berperan penting dalam mengurangi berbagai macam kontaminan dan bisa mengembalikan kembali tanah menjadi lebih subur seperti sebelumnya. Kelima, mengurangi barang kemasan. Mengurangi pembelian produk dengan kemasan juga dapat membantu mengurangi pencemaran tanah. Produk berkemasan akan menghasilkan banyak sampah anorganik yang nantinya akan berakhir di tempat pembuangan akhir dan menciptakan pencemaran tanah. Kita sendiri tahu betapa berbahayanya limbah anorganik yang sangat sulit diuraikan. Sekian dari video pembahasan singkat tentang pencemaran tanah.
Kami ucapkan terima kasih.